Hai, apa kabar anak mem? Kita ketemu lagi di tema yang baru, yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, tentunya di pembelajaran 1. Kamu lihat ya gambarnya, kira-kira apa ya isi materi dari pembelajaran kita hari ini? Nah, sebelum belajar kita berdoa dipimpin salah satu temanmu yang boleh kamu lihat di grup WA kita. Oke, baik. Materi kita IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Di IPA kita akan belajar tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam. Di IPS kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dengan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Sedangkan Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang cerita atau dongeng. Ya, tujuan pembelajaran kita sebagai berikut, bisa kamu baca ya. Coba kamu perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Pasti anak-anak mem tempat tinggalnya berbeda-beda kan? Ada yang udaranya dingin, ada yang di perkotaan, ada yang di daerah yang banyak perkebunannya, atau di daerah yang agak panas. Mungkin kita sama-sama tinggal di Medan, namun keadaan alam dari daerah tempat tinggal kita kemungkinan ada perbedaan, namun tidak terlalu jauh ya. Baik, kira-kira pekerjaan apa yang ada di daerah tempat tinggal kita? Maka untuk memahaminya, ayo kita pelajari. Ayo membaca. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Ya, teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh daerah dengan ketinggian 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan suhu 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes, Wonosobo, Jawa Tengah, Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun dan Kerinci, Jambi. Boleh kamu lihat gambarnya ya, Nak? Kira-kira yang di Pulau Sumatera itu yang di Simalungun, di Sidamanik ya. Apakah anak mem pernah ke sana? Ya, di sana sangat luas ya, sepanjang jalan itu semua perkebunan teh. Itu dia gambarnya. Pohon teh juga berfungsi mencegah terjadinya erosi. Erosi itu apa, Nak? Pengikisan tanah. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi menjaga lingkungan. Setelah membaca teks tadi, Lani semakin paham. Ya, Mem harap anak-anak Mem juga tahu jadinya ya. Nah, ada info-info baru dari tanaman teh. Apa itu tanaman teh, di mana dia hidup, kenapa harus dihidup di situ, apa manfaatnya ya. Nah, iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh, yaitu daerah pegunungan. Coba kita lihat gambar berikut ini, kira-kira mereka pegang apa itu? Setiap tanaman yang kita konsumsi harus kita jaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Karena tumbuhan itu bisa hidup dari tanah ya kan? Jadi tanahnya juga harus dijaga. Tanaman dan tanah sumber daya alam yang harus kita jaga. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Coba kita buat peta pikiran tentang mengapa menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu penting. Iya. Mengapa kita perlu menjaga? Yang pertama, agar dapat meningkatkan kebutuhan pasokan air bersih. Yang kedua, mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor, bencana ya. Yang ketiga, agar terhindar dari polusi udara yang mengganggu. Yang keempat, menjaga ketersediaan bahan pangan. Berikut untuk menanggulangi adanya ancaman seperti rusaknya ekosistem. Lalu untuk menciptakan kondisi lingkungan bersih dan terawat. Mungkin kamu bisa menambahkan lagi. Ya, karena ini sudah kita pelajari kemarin. Masih menyangkut tentang lingkungan.
Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu proses pembuatan teh? Nah, bagi yang belum tahu, tadi kan kita sudah mulai mengenal tanaman teh. Sekarang bagaimana caranya? Mulai dari perkebunan teh, lalu ada petani yang memetik daun teh, biasanya yang dipetik pucuknya ya, Nak. Pucuk teh yang tentunya tidak ada ulatnya. Lalu digiling di pabrik ya, ada tempatnya. Digiling, dikemas, jadilah iya, teh yang di kotak seperti yang kita bisa beli di tempat di pasar, di minimarket ya, di warung seperti itu. Jadi secara garis besar prosesnya seperti ini. Dari perkebunan teh, ada petani teh yang memetik teh, daun teh yang dipetik pucuknya, dan dilihat daunnya yang bagus, lalu diolah di pabriknya, digiling, dikeringkan, dikemas. Jadilah dia teh yang ada di kemasan seperti yang kita beli di warung, di pasar, di tempat-tempat penjualan. Nah, tulislah hasil dalam diagram Venn ya yang memuat dua pekerjaan ya, dua jenis pekerjaan dan apa yang akan mereka kerjakan, apa hasilnya dan apa dampaknya dari pekerjaan mereka. Kita bandingkan si petani tadi dengan si nelayan. Kenapa yang dipilih nelayan? Karena nelayan bekerja di tempat yang berbeda kondisi alamnya dengan petani. Apa perbedaannya? Silahkan kita lihat. Di irisannya ini tidak diisi ya. Mungkin karena tidak ada persamaannya. Dia dibuat di luarnya karena dia memiliki perbedaan. Si petani bekerja di sawah, menanam padi, menghasilkan padi, masyarakat mendapatkan beras. Sedangkan nelayan bekerja di laut, di pantai, mencari ikan, menghasilkan ikan, kepiting, udang dan sebagainya hasil laut, lalu masyarakat mendapatkan ikan. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan kita nyaman dengan adanya tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat untuk hewan. Contohnya tanaman bakau. Kira-kira tanaman bakau di mana bisa kita lihat, Nak? Iya. Tanaman bakau bisa kita temukan di daerah pesisir pantai. Manfaatnya untuk menjaga garis pantai supaya tetap stabil dan tidak terkikis dari ombak karena ombak. Rumpun bakau ya, lihat itu pohonnya, akarnya dia agak keluar, mampu menyerap gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Jadi ombak yang kuat itu bisa ditahannya, tidak langsung banyak mengikis pinggir pantai. Kemudian menahan rembesan air laut ke darat dan sebagai perangkap zat pencemar dari limbah. Jadi diserap oleh tumbuhan tadi. Nah, jadi dia berfungsi juga untuk mengurangi polusi laut. Kemudian menciptakan udara yang bersih karena dia tumbuhan hijau. Lalu menjaga habitat alami hewan di darat dan di laut. Kemudian mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Ya. Nah, kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan beragam tumbuhan. Ayo kita membuat poster. Kita buat poster tentang menginformasikan pada teman-temanmu tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan. Jadi anak-anak MEM bisa membuat poster seperti yang sudah kita pelajari, namun temanya tentang menjaga lingkungan. Baik, materi kita habis sampai di sini. Mudah-mudahan kamu paham dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Sekian dan terima kasih.